Eh, ya, Ya membantu tentara Romawi nyalip Yesus. bukan, ngebela Yesus. Bantu Yesus supaya tidak disalib. Iya gitu. Benar. Ya itu persepsi anak sekolah minggu nih. Dan logika. Terus kalau Adam bantu Yesus supaya nggak disalib, nggak ketebus dong dosanya. Oh iya juga ya. Gimana dong? Jadi udah ganti berarti pilihannya. Pilihannya Ganti apa? ngebiarin apa ngebantuin tentara Romawi gitu. Bantu tentara Romawi Iya. nyalib Yesus. Iya. Biar apa namanya? Biar penebusan dosa lancar. Iya. Tega loh. Tega. Tega nggak tega sih kalau ngomongin manusiawi. Nah, terus benar loh, masa membantu? Tega loh. Ya gimana? Berarti lo egois dong. Maksudnya? Egois, lu cuma mau ditebus dosanya tapi lu nggak sayang sama Yesusnya. Oh iya juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Gimana kok? Apa kabar kok? Alhamdulillah. Iya. Ya, capek tapi seneng. Capek ya, Masya Allah. Tapi seneng. Seneng ya? Iya. Oke, ini 3 hari di Jogja. Dan aneh lihat sendiri nih pribadi, aneh nggak ada settingan ya. Saya ngeliat Kodon ini jarang tidur. Iya. Yang tidur. Semalamnya nggak tidur sama sekali tuh. Semalam ini aja nggak Sampai tidur. sekarang belum. Iya, kalau saya tidur tapi kesiangan. Astagfirullahaladzim. Jadi 3 hari di Jogja ini Masya Allah luar biasa ya. Dan kok pasti kan kalau mikir pakai logika kan ngapain sih itu Kodoni kok mau kayak gitu capek, bahkan ngeluarin segala macam materi juga keluar gitu ya, tenaga, pikiran, apalagi ya itu banyak yang keluar itu kenapa sih, gimana ya? Apa sih yang saya keluarin itu artinya buat Allah artinya apa sih? Mungkin juga belum apa-apanya lah. Allah Akbar. Iya, dibandingin Kohani ya, tahu sendiri ya. Iya. Kohani mah udah jauh banget bedanya sama kita lah. Kita mau udah nggak level lah sama Kohani. Iya. Mau kita ngejar pakai tenaga, otot, keringat juga nggak bakal Iya. kejar lah. Itu orang Masya Allah, Bak. Iya. Apalagi kalau soal mentraktir ini duluan ya. Iya, Ini Masya Allah. emang gitu. Allah. Ya, saya boro-boro ngikutin lah. Saya mah cuman apa? Ya, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, udah cuman itu aja. Kita nggak usah terlalu ngoyo, tapi apa konsisten aja gitu. Iya. Kalau kita mah. Ya. Allah. Jadi pengen dapat ridho Allah ya Pak? Ya, mencari ridho Allah aja. Masya Allah. Siar lah, siar Siar ya. ya. Kita cuma nanya, kalau kita bersyukur nggak sih? Gitu. Kalau kita bersyukur, apa yang sudah kita lakuin buat Allah? Gitu. Yang kita lakuin kepada umat, itu sebenarnya kita sedang melakukan untuk Allah. Gitu, gitu sebenarnya. Allah, Masya Allah ya. Iya. Tapi aneh, saya doakan kok semoga kau sehat selalu ya. Dan mungkin juga sahabat doakan Ko Doni juga supaya Allah jaga beliau, Allah juga istiqomahkan beliau dan Allah sehatkan beliau khususnya. Amin. Karena beliau ini Masya Allah ya. Ini aduh, saya tuh suka sedih, bukan sedih ya, tapi itu terharu ya melihat perjuangannya secara langsung 3 hari di Jogja ini. Allahu Akbar. Kok ini ada kita ada pengalaman baru nih beli gereja. Kebayang nggak sebelumnya? Kebayang gimana? Kita memualafkan, kalau biasanya kita kan memualafkan orang ya. Sekarang kita memualafkan tempat ibadah. Nah, kalau masalah gereja dibeli terus kemudian jadi masjid, itu sebenarnya di Eropa udah biasa. Biasa ya? Biasa, banyak yang begitu. Di Amerika juga banyak yang begitu. Ada teman-teman saya yang lapor juga, ini tadinya gereja sekarang jadi masjid. Oh. Dan di sono juga sepertinya juga hal yang biasa gitu Biasa ya? Sebenarnya biasa buat mereka ya. Bukannya heboh gimana gitu, kalau kita aja heboh kan. Mungkin karena baru pertama kali iya. jadi norak gitu kali. Iya. Insya Allah ya. Tapi ada sesuatu pengalaman yang luar biasa Pak dalam perjalanan membeli gereja ini. Insya Allah ya. Jadi ceritanya gini nih sahabat Ngecerdas, kita itu waktu perjalanan ke Jogja itu ngobrol-ngobrol sama Ko Doni biasa ya. Dan perlu sahabat sekalian ketahui juga, Ko Doni ini kalau nyetir mobil ya, Masya Allah, ini enak sekali setirannya. Lebay. Enak, jadi nyaman nih soalnya. Ini nyamannya ada apa kemarin? nyamannya kita kebayang surga gitu. Kebayang surga.
Udah siap meninggal. Udah siap-siap. Bayangin aja 190 km per jam. Tahu tuh Kohani yang ngerekam-rekam gua. Allahu Akbar. Gua mah kalau lagi lari mah ngapain ngeliatin speedometer? Dia Orang bawa, mau lihat jalan, mau lihat speedometer. nyantai banget tuh, bawa mobil, Masya Allah. Nggak ada 3 orang nyawa gitu loh. Baik. Tuh kan kita pede sama Pede, ya? sama kendaraan kita, kan kita pede, kita tahu karakternya, kita tahu iya. karakteristiknya. Jadi kita pede. Gitu. Iya. Jadi Nggak semua mobil, artinya gini. Oke, mobil kalau keluar dari standar pabrik udah punya karakter sendiri. Nah, kalau kita bisa enakin, tingkatin safety-nya, ya kan kita makin pede bawa mobilnya. Pasti gitu lah. Masya Allah. Mudah-mudahan diajak lagi ya. Tapi dengan mobil yang berbeda gitu, yang Matic aja lah. Ada, Matic. Iya. Ya, sama aja begitu. Sama aja gitu. Oke. Jadi pas di rest area itu kita ngobrol sama Ko Doni. Ini menarik sih obrolannya ya. Obrolan itu nanti sekalian kajian juga sama Ko Doni sekarang ini dijelaskan nanti. Bagi saya pribadi itu sangat menarik sekali. Karena sayang kalau nggak dijadiin sebuah video gitu. Isinya itu, ini kita nggak bawa pakai Alkitab nih, nggak ada nih ya. Biasanya kan kalau Ko Doni itu kan pakai Alkitab, bawa PowerPoint dan seterusnya. Nah, ini sekarang ngobrol biasa aja nih dengan materi yang kita bahas di rest area. Kok itu menarik tuh kok. Coba kok. Kamu belum pernah denger ya? Itu baru kok. Maksudnya ya baru dari itu. Maksudnya Ko Doni itu Masya Allah ya. Logikanya itu luar biasa. Iya, memang Jadi, karena di kalangan apologetika Islam Kristen memang yang saya amati gitu ya. Di grup WA lah, di debat-debat lah, yang maksudnya yang debat online, debat offline, ataupun yang zaman dulu-dulu, mungkin yang zamannya Umi Irena, Ustadz Ababan, almarhum Ustadz Insan Mokoginta, gitu-gitu ya. Saya juga nggak pernah nemuin hal-hal seperti itu didebatin gitu. Yang didebatin selalu benar nggak Yesus Tuhan gitu. Gitu-gituan lah ya. Yang kemarin kita obrolin tuh, saya juga nggak pernah dengar diomongin atau diobrolin. Gitu. Masya Allah. Nah itu memang hasil apa ya, kayak semacam, nah makanya gini, kan banyak teman-teman kita yang berapologetika, tetapi mereka hanya terpaku pada satu ayat atau satu konteks gitu di dalam seluruh Bible. Misalnya hanya perjanjian baru aja atau perjanjian lama aja gitu. Kadang-kadang yang global picture-nya, global picture itu artinya apa ya? Konteks secara keseluruhan gitu. Itu kadang-kadang nggak ketangkep sama teman-teman. Nah, mau contoh nggak? Boleh, ini yang ini materi utamanya nih. Nah, kan kalau yang ngaku apologetika atau yang ngaku sebagai Kristen ya, apologetika Kristen, pastinya udah baca dong yang namanya Bible kan. Oke lah, mungkin perjanjian lama mungkin nggak dibaca semua. Tapi kalau ngaku dia Kristen, dia pasti harusnya baca dari Matius sampai Wahyu, udah pasti ngelotok lah gitu ya. Di keseluruhan perjanjian baru kan pasti yang membaca tahu gitu bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Udah? Benar. Dulu juga percaya gitu kan? Percaya dulu, iya. Nah, karena ada kepercayaan dengan konsep seperti itu, apa namanya, jarang sekali disinggung, bener nggak sih ada konsep penebusan dosa melalui mati di atas kayu salib, gitu ya? Karena kan selama ini waktu dulu kita di gereja pun, kita selama itu kan hanya mendengar dari gereja, hanya mendengar dari pendeta. Kita baca Bible pun juga nggak berurutan gitu kan. Diseling-seling, bener. Lompat-lompat gitu Lompat-lompat, kan. Itu kalau ingat gitu kan. Tapi dalam arti kan sebenarnya, bener nggak sih Yesus tuh nebus dosa manusia di atas kayu salib gitu. Kita kalau kaji ulang dan kalau kita tahu global konteksnya, harusnya kan timbul pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini gitu. Kalau misalnya Adam nih masih sebagai orang Kristen, misalnya, Nauzubillah, ya misalnya. Ya, misalnya. Berarti kan Adam saat ini percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menembus dosa Adam. Betul. Terus kalau misalnya Adam berada di posisi murid-murid Yesus pada saat
Yesus mau disalib, ya. Iya. Anggaplah ada time travel lah gitu. Oh iya, oke, Time travel. bayangin, oke. Ya, bisa kembali ke zaman pas Yesus mau disalib. Kira-kira pas Adam melihat Yesus mau disalib, kira-kira pertama, apakah Adam bakal melarikan diri seperti murid-murid Yesus yang lain? Oke. Yang kedua, apakah Adam bakal membantu tentara Romawi untuk ikut menyalibkan Yesus supaya misi penebusan dosanya lancar? Atau ketiga, Adam akan menolong Yesus supaya jangan sampai disalibkan? Kira-kira yang mana? Menurut Adam dari persepsi anak sekolah minggu ya, yang kedua kayaknya. Jadi Membela, membantu tentara Romawi. enggak deh, membela maksudnya. Ya Membantu tentara Romawi nyalib Yesus. bukan, ngebela Yesus. Bantu Yesus supaya tidak disalib. Iya gitu. Benar. Ya itu persepsi anak sekolah minggu nih. Dan logik. Terus kalau Adam bantu Yesus supaya nggak disalib, nggak ketebus dong dosanya. Oh iya juga ya. Gimana dong? Ya udah ganti berarti pilihannya. Pilihannya Ganti apa? ngebiarin ngebantuin tentara Romawi gitu. Bantu tentara Romawi Iya. nyalib Yesus. Iya. Biar penebusan dosa lancar. Iya. Tega lo. Tega. Nggak tega sih kalau ngomongin manusiawi. Nah, terus benar loh, masa membantu? Tega lo. Ya, gimana? Berarti lo egois dong. Maksudnya? Egois, lo cuma mau ditebus dosanya tapi lo nggak sayang sama Yesusnya. Oh iya juga ya. Iya. Tapi kan Yesus nggak perlu dikasih sayangin. Hah? Dengan cara mati. Lo tega, lo sayang sama ibu lo, Iya. ya. Tapi lo cuma mau duitnya aja. Oh nggak sih. Nggak Terus sih. ibu lo biarin mati disalib itu misalnya? Mau? Nggak tega. Karena kalau ibu lo mati, dosa lo ketebus. Berarti kan lo nggak cinta ibu lo kalau gitu. Berarti lo cuma mau ditebus doang, berarti egois dong. Aduh. Atau Pilihan yang ketiga. yang pertama tadi, Iya. lari seperti murid-murid Yesus yang lain. Karena kalau kita baca di Bible, nggak ada murid Yesus yang nungguin atau bantu atau Nggak ada. nolongin, nggak ada. Oh. Semuanya kabur. Kabur. Iya. Apa udah ngerasa nyaman? Oh ready. Gimana sih ya? Loh, sebelum Yesus disalib mereka udah kabur. Oh udah. Oh. Lu mau begitu? Ya kagak Atau gimana? Gimana? Kalau terus gimana tuh 3 pertanyaan gue tadi yang mana? Oke. Kenapa nggak ada yang dijawab yang benar? Enggak, tapi kalau kabur statusnya jadi apa kalau menurut Bible? Loh, sekarang kalau kabur, berarti murid-murid Yesus tuh ada yang tahu nggak kalau Yesus tuh bakal mati di atas kayu salib untuk nebus dosa mereka? Nggak ada yang tahu kan kabur. Nah, terus yang ngasih tahu lu kalau dosa lu ditebus sama Yesus di atas kayu salib siapa? Nggak ada. Kok nggak ada? Siapa? Dulu lu tahunya dari mana? Dia dari pendeta kan gitu kan? Nah, pendeta kan? Iya. Artinya gereja kan? Ya gereja. Nah, Oh, nangkep nggak? nangkep. Berarti yang kabur ini membuat pemahaman baru gitu? Apa Nah, gitu? bukan. Kalau mereka kabur berarti mereka nggak tahu kalau Yesus Iya. itu bakal mati di atas kayu salib untuk nebus dosa mereka dong. Oke. Masa kalau ditebus dosanya mereka malah kabur? Ya kalau nggak bantuin atau nggak nolongin, at least nonton lah gitu. Masa nonton juga enggak gitu? Nonton tampaknya ngebiarin ini. Hah? Nonton tampaknya ngebantu. Tapi paham kan maksud gue? Iya, paham. Murid-murid Yesus pada kabur. Berarti mereka, kira-kira mereka tahu nggak kalau Yesus itu mati di atas kayu salib untuk nebus dosa mereka yang kabur gitu? Kira-kira bagaimana? Ya, nggak tahu lah kan nggak dapet infonya. Nah, makanya masuk akal nggak konsep penebusan dosa, tapi dengan kejadian dan fakta yang tertulis di Bible seperti itu. Murid-muridnya kabur, nggak ada yang nolongin, ya kan? Berarti kalau tadi 3 pertanyaan tadi itu, saya jawab apa dong? Ya nggak tahu lu mau gitu mana. Sedangkan lu kan percayanya kan Yesus nebus dosa dengan mati di atas kayu salib. Oke. Masa kalau lu sekarang mau lihat Yesus, lu cinta Yesus nggak? Iya. Nah, masa kalau dia mau nebus dosa di atas kayu salib lu nggak bantuin? Bantuin maksudnya biar lancar gitu. Tega kan tadi udah dibahas tega katanya. Nah, udah pikir sendiri lah gitu ya. Oh ya itu, aduh ngeri ya. Padahal itu pertanyaan simpel ya dasar. Simple, nggak jelimet, simple kok.
pernah nggak didiskusikan dengan apa materi ini kepada orang-orang yang belum ini? Kristen? Nggak ada yang jawab? Nggak ada yang jawab. Bilangnya mereka itu mau udah rencana Tuhan katanya gitu. Paling banter jawabannya cuma begitu doang. Itu udah rencana Tuhan begitu gitu. Ya, itu satu poin kan. Oke. Ya ini ya. Tapi maksudnya pertanyaan itu kalau buat kita atau buat orang yang masih percaya Yesus itu nebus dosa dengan cara mati di atas kayu salib, pertanyaan itu kan nusuk gitu. Iya betul. Nusuk karena apa? Di dalam Bible nggak disebutin. Murid-murid nonton atau bantuin tentara Romawi atau bebasin Yesus kan enggak. Kabur. Kalau kabur itu tanda mereka tahu apa enggak ditebus dosanya? Nggak tahu. Kalau mereka tahu ditebus dosanya masih kabur juga, kurang ajar apa enggak? Kurang ajar. Nah, udah. Aduh. Jadi sampai sini kalau kayaknya saya jujur ya, kalau misalnya di posisi sebagai orang kafir, mungkin saya bakal ateis dulu minimal lagi itu ya. Minimal nggak percaya dulu dalam konsep itunya. Ya. Terus mau lagi nggak? Oke, silakan. Sekarang kan yang nyalip Yesus siapa? Orang Romawi. Tentara Romawi, ya. Tentara Romawi yang nyuruh siapa? Yang nyuruh kalau dalam Bible itu set iblis kan gitu. Ada di Bible? Iya. Yang nyuruh tentara Romawi itu siapa? Atasannya tentara Romawi itu siapa? Iya. Ya itu. Siapa? Iblis. Bukan ya? Pontius Pilatus. Oh, Pontius Pilatus, ya. Pontius Pilatus, gimana dia bisa nyuruh tentara Romawi untuk nyalipin Yesus? Karena dia diminta atau dituntut sama imam-imam Yahudi. Oh, kan? Oh iya. Imam-imam Yahudi melaporkan Yesus ke Pontius Pilatus atau menyerahkan ke Pontius Pilatus untuk disalib. Karena apa? Karena mereka menganggap Yesus menghujat Allah, gitu, menghujat Tuhan, gitu. Nah, bagaimana ceritanya imam Yahudi itu bisa nangkep Yesus? Iya. Dikasih tahu sama siapa? Yang bocorin Yesus, tempat Yesus siapa? Murid Yesus yang berkhianat siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Iya. Yudas Iskariot itu bisa berkhianat kepada Yesus. Yang ngebisikin dia atau ngerasukin dia siapa? Hah? Siapa? Iblis. Iblis kan? Di Bible lah ada tulisannya. Kita nggak usah buka iblis lah. Tapi kalau apologet pasti dengar itu pasti tahu. Iya. Iblis merasuki Yudas Iskariot. Kemudian Yudas Iskariot memberitahu imam-imam Yahudi tentang keberadaan Yesus. Kemudian imam-imam Yahudi nangkep Yesus, kemudian dikasih ke Pontius Pilatus. Kemudian Pontius Pilatus baru nyuruh tentara Romawi ya dengan pengadilan dan skala urutannya ya. Iya. Kemudian baru Pontius Pilatus nyuruh tentara Romawi untuk menyalibkan Yesus. Ya kan? Disalib untuk apa? Menebus dosa. Kan dulu. Apa dong? Berarti ujung-ujungnya ya asutan dari iblis dong. Emang. Nah makanya baca enggak. Itu yang saya bilang. Kalau kita bacanya seayat. Iya. Ya taunya ya cuma di situ-situ aja. Tapi kalau kita tahu global konteksnya gitu. Konteks secara globalnya, secara keseluruhannya gitu. Ada ayat iblis merasuki Yudas, ada ayat Yudas memberitahu ke imam-imam Yahudi, ada ayat imam-imam Yahudi bawa tentara Romawi nangkep Yesus, ada ayat Yesus diserahkan ke Pontius Pilatus untuk diadili, ada ayat tentara Romawi menyalibkan Yesus gitu. Jadi sebenarnya nih ada apa sih di balik cerita ini gitu? Apakah benar ini benar-benar penebusan dosa atau ini upaya pembunuhan oleh iblis? Yang kedua yang berhasil. Yang kedua. Yang pertama waktu Yesus cobain iblis, dibawa kemana? Ke atas bait suci kan? Suruh ngapain? Suruh loncat. Kan dibilang apa? Kalau kamu anak Tuhan kan, kalau kamu loncat pasti ditolongin sama malaikat. Yesus mau nggak? Nggak mau. Berarti itu percobaan pembunuhan, Bu. Suruh lompat. Iya. Berencana lagi. Kan Yesus bilang jangan mencobai Tuhan, mau nggak? Iya kan? Berarti Yesus nggak mau kan? Iya, nggak mau. Berarti upaya percobaan pembunuhannya nggak berhasil kan? Nah, yang kedua, iblis lewat Yudas, kemudian Yudas lewat imam Yahudi, lewat Pontius Pilatus, lewat tentara Romawi, berhasil nggak Yesus dibunuh? Berhasil.
Mati kan? Iya, mati. Ya walaupun sempat hidup lagi menurut Bible, Iya. bangkit lagi di hari ketiga menurut Bible ya. Iya, Tapi sempat mati nggak? mati. Karena apa? Ditusuk kan lambungnya kan? Iya. Dikubur 3 hari baru bangkit di hari ketiga katanya gitu. Iya. Sempat mati. Berarti upaya pembunuhannya berhasil nggak? Berhasil. Terus penebusan dosanya dari mana gitu loh? Kalau ini upaya pembunuhan dari iblis. Loh ini logika loh ya. Logika ya ini ya. Ini logika. Ayatnya ada loh. Mau dicek boleh. Ada kan semua? Ada. Pernah baca kan? Pernah. Ya. Perlu buka nggak? Perlu waktu yang cukup itu. Gak usah lah ya. Gak usah ya. Itu semua perkataan saya bisa dipertanggungjawabkan di dalam Bible. Oke. Cuman ini sekarang kita ngomong ini dari sudut pandang yang berbeda. Teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen mau memandang itu atau menafsirkan itu sebagai oh nggak begitu, karena Yesus itu apa namanya, memang tujuan datang ke bumi itu untuk disalib gitu. Jadi itu hanya perantaraan atau udah rencana Tuhan. Iya betul. Iya. Ya kan paling begitu Iya. jawabannya. Ya, tapi kalau kita mau pakai logika dikit kan sebenarnya apa? Orang dari awal iblis sudah mau bunuh Yesus kok. Iya. Kemudian berencana. Berencana kan? Berencana banget malah. Terstruktural lagi. Iya kan? Iya. Bukan karena lu Muslim lo ya, lu jawab iya. Iya benar-benar. Masuk. Saya cuma ngajak orang berpikir. Betul. Cuma ngajak orang merenung aja. Waktu Yesus disalib, kira-kira Iya. rela nggak Yesus disalib? Kira-kira. Kalau kan katanya kan kalau Yesus tuh punya kepribadian manusianya juga. Iya. Dari sisi manusia mungkin nggak kayaknya kok. Karena kan banyak Yesus kan pernah bela diri kalau nggak salah. Bela diri maksudnya? Dia membela diri kalau di apa? Ya pokoknya dari pengadilan nih kalau nggak salah tuh. Iya. Berarti itu masih ada sifat manusianya dong kalau ngebela diri itu. Nah sekarang waktu sebelum Yesus tangkap, Iya. Yesus nyuruh murid-muridnya jual jubah, beli pedang. Ya kan? Iya. Buat apa itu pedang? Iya pasti buat ngelawan kayaknya. Buat lawan? Ngelawan. Bukan buat motong bawang. Bukan lah. Pedang bawang nggak ada. Lo kan lebih enak panjang kan kalau buat motong bawang. Tangan ya. Bawangnya bisa segini kan kalau pedang. Apa buat motong bawang kan enggak? Buat iya. apa? Buat berjaga-jaga. berjaga-jaga. Iya. Dari apa? Dari serangan musuh kan pasti kan? Iya. Karena dia tahu dia mau tangkap. Iya. Rela nggak berarti? Nggak rela. Kalau dia rela, perlu nggak beli pedang? Nggak perlu. Nah, Iya. ini ngapain buat beli pedang? Iya. Pernah mikir nggak begitu? Pernah. Tapi ada bantahan kok. Itu kan sifat manusianya. Yang gue tanya kan rela nggak gitu? Iya. Oh iya. Terus tahu nggak dia kalau dia tuh bakal mati dari kayu salib untuk nebus dosa? Kalau dia tahu, nggak perlu lah nyuruh murid beli pedang. Ya udah aja datang ke Imam Yahudi tangkap gue. Gue cuma cukup mati sekali di atas kayu salib udah selesai. Ketebus dosa semuanya. Iya. Gak usah pakai drama-drama gitu. Nggak usah pakai drama-drama, beli pedang lah, ketakutan di Taman Getsemani lah. Ya kan? Di Taman Getsemani gimana doanya? Biarlah cawan ini berlalu biarlah cawan ini dilalukan daripadaku. Cawan itu apa, buat minum kan? Iya. Cawan itu dalam konteks ayat-ayat itu artinya sebenarnya adalah penyalipan. Tafsirnya mereka. Lalukanlah cawan ini daripadaku, gitulah kalau. Iya. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Ini lagi nego nih, ntar Yesus sama bapaknya lagi nego. Bapak kalau bisa gue jangan disalib gitu. Bener nggak begitu bahasanya? Bener. Bahasa gampangnya gitu ya. Tapi ya terserah lu deh gitu. Ibaratnya begitu. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi gitu. Tapi dengan cara nego seperti itu, artinya Yesus masih berusaha untuk tidak disalib nggak? Berusaha untuk tidak Masih. disalib. Berarti rela nggak? Nggak rela. Walaupun ya udah ini kehendak lu deh, kehendak Bapak deh. Tapi kan ada upaya. Kalau bisa jangan deh gitu kan. Loh? Iya. Bahkan Yesus berapa kali doanya bolak-balik. Doa, balik lagi ngeliat murid tidur, doa lagi, balik lagi permisi tidur, balik lagi. Sampai 3 kali doa. Bahkan ada ayat-ayatnya waktu Yesus doa, saking dia takut, keringetnya katanya seperti darah-darah, kayak butir-butir darah. Dalam ilmu psikologi ada tuh, orang kalau
saking takutnya, itu sampai ada darah-darah yang keluar dari pori-pori katanya. Iya. Makanya keringetnya jadi kayak keringet darah gitu, kayak ada warna-warna merah, Iya. merah-merah muda gitu lah katanya, menurut ilmu psikologi. Sekarang kalau lu saking takutnya, itu artinya apa? Ya udah tremor itu jatuhnya, Pak. Apa tuh tremor? Ya, oh gini. Oh iya, ya nggak sampai gemeter lah, lebay. Artinya kalau karena saking takutnya, Yesus sampai berkeringat seperti keringat darah gitu kan. Iya. Berarti dia rela nggak? Nggak rela, Pak. Hah? Nggak. Kalau rela mah ya ngapain gitu ya, pakai doa-doa kan? Iya, mending aja langsung gitu. Sampai doanya masih sujud-sujud, nungging-nungging, kayak muslim gitu. Masya Allah. Lalu nungging kan terusnya? Nungging. Sujud. Iya, nungging. Yesus nungging. Masya Allah. Lah kita ngikut siapa berarti kalau gitu? Gitu. Bener kan? Iya, benar-benar. Nah, sekarang kalau teman-teman kita yang Kristen nungging nggak? Kalau doa? Enggak. Lalu ngikut siapa tuh? Allah alam, saya nggak tahu. Lalu dulu ngikut siapa? Biasa, Bapak. Oh, Bapak. Loh ya kan gitu-gitu Iya. kan sebenarnya kan sangat jelas. Jadi sebenarnya Yesus kan nggak rela. Bahkan pas Menurut ayat-ayat di Bible, Iya. kelihatannya Yesus kok nggak rela ya. Gitu. Betul kan? Terus waktu Yesus tangkap, dibawa ke pengadilan, Iya. ditampar sama tentara Romawi, Iya. protes. Padahal Dia sebelum ditangkap ngajarin sama murid-muridnya gimana? kalau musuhmu menampar apa? Pipi Pipi kiri. kiri, maka kasih pipi kanan. Kasih. Kasih. Nah, kok waktu Yesus sendiri ditampar dia protes, gue punya salah apa kenapa gue ditampar? Itu kameramen gue ikut ketawa. Ada nggak ayatnya? Ada. Kalau ada yang mau buka ayatnya, komen di bawah nanti kita jawab. Iya, pasti. Ya, nanti lu yang jawab. Iya. Jadi lu tanya gua dulu ayatnya, nanti gua Oke, kasih. oke. Ada ayatnya. Berarti rela nggak? Nggak rela. Nggak rela dikasih pipi kanannya gitu. Nah, gitu. Terus waktu Yesus pas disalib, pas dia sudah mau di dalam arti kata menyerahkan nyawanya tuh, dia ngapain, ngomong apa? Eli, Eli, apa? Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, Eli, lama sabachthani. Iya. Kenapa? Artinya apa? Ya kenapa sih? Kok gini gitu ya maksudnya? Gitu lah. Kenapa ditinggalin gitu kan? Loh, sekarang kalau lu nih, lu tahu nih lu bakal nebus dosa manusia nih sebumi nih. Oke. Dosa orang manusia sebumi nih dengan cara lu disalib. Iya. Kenapa lu mesti teriak-teriak Allah, kenapa kau tinggalkan aku gitu? Iya. Justru dia senang harusnya. Loh, harusnya kau bangga dong, gua bisa nebus dosa semua manusia loh. Benar apa enggak? Bener. Itu kan logika saya sederhana sebenarnya. Nggak logika yang rumit-rumit. Nah, gitu. Waktu di atas kayu salib, Eli sama sabachthani. Iya. Waktu ditampar tentara Romawi, protes. Waktu di Taman Getsemani, doa sampai sujud-sujud, sampai nungging-nungging. Biar nggak ditangkap, ya. Biar cawan ini dilalukan daripada dia, gitu kan. Doanya sampai keringet, kayak keringet darah. Sebelum berjaga-jaga di Taman Getsemani, dia nyuruh murid-muridnya jual jubah. Buat beli pedang. Coba. Aduh, Masya Allah. Ini kalau bisa dijadiin bahan renungan harusnya insya Allah ya saudara-saudara kita bisa jadi mualaf ya. Itu minimal kalau nggak mualaf mereka meninggalkan keyakinan itu dulu deh. Ya dengan penebusan dosa itu. Ya. Terus kalau Anda misalnya lagi nih, kalau Anda menganggap Yesus itu Tuhan, Ya. Tuhan ya, Tuhan, iya. bukan Tuhan ya. Ya, Tuhan, ya. padahal Tuhan ya, padahal ya. Kalau Ya. Anda menganggap Yesus itu Tuhan, Oke. bukan Tuhan. Sebelum Yesus turun ke bumi, sebelum turun nih, sebelum jadi Yesus bayi ini, sebelum lahir dari Maria nih, kira-kira Yesus tahu nggak dia bakal mati di atas kayu salib untuk nebus dosa? Tahu. Harusnya tahu nggak? Tahu harusnya. Tahu. Terus kalau tahu, terus dia tetap nekat, ya, tindakan dia tuh tetap menyebabkan dirinya tuh kehilangan nyawanya. Itu namanya bunuh diri bukan?
Susah itu. Hah? Iya. Loh, kan gua nanya sebelumnya. Sebelum Yesus turun ke bumi, kira-kira Yesus tahu nggak dia bakal mati di atas kayu salib? Tahu. Tahu. Oh, iya. Dia udah tahu dia bakal mati, tapi tetap nekat turun ke bumi. Tetap turun lahir dari bayi dari Maria, tetap dia menjadi anak ngikutin yang di bait suci, tetap dia melayani. Berjuang gitu ya. Tetap maksudnya dia udah tahu dia bakal mati, tapi dia tetap ngejalanin. Kalau lu udah tahu ini lu bakal mati, artinya lu bunuh diri nggak? Tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa sendiri itu namanya bunuh diri. Apapun motivasinya lah. Iya. Loh, ini logika loh. Iya. Ini bukan maksud mau ngapa-ngapain, enggak. Kita cuma ngajak merenung. Kita cuma ngajak berpikir. Tega-tega ngomong ya tadi, mau bunuh diri itu. Tapi emang itu yang terjadi kalau logikanya begitu. Anggaplah kita bukan orang Islam, taruhlah gitu ya, kok ya. Iya. Kita anggap aja outsider. Iya, anggap aja kita pengen nanya nih orang yang sebagai orang biasa, taruhlah gitu. Saya pernah debat. Tapi debatnya baik dengan cara yang sopan, santun. Iya. Dengan seorang lulusan STT. Tapi bukan lewat video online. Nggak face to face. Iya. Lewat telepon. Karena waktu itu ada pihak keluarganya dia yang minta tolong saya ngobrol sama dia gitu. Pas debat itu baik, orangnya baik. Ya saya juga ngomong juga nggak ada yang ngotot-ngototan gitu, nggak ada. Ngobrol. Dia bilang apa? Gini Om katanya, manggil gua Om. Tua banget ya gua ya. Semua agama tuh sama Om katanya gitu. Oke. Oh ya, yang sama apanya maksud saya? Ya sama kan, semua agama ngajarin kebaikan Om. Oh iya, iya semua agama ngajarin kebaikan, ya, makanya sama ya. Terus konsep Tuhannya sama nggak? Konsep Tuhannya beda. Lah kalau konsep Tuhannya beda tuh berarti semua agama sama nggak? Beda. Lah beda lah berarti kan. Terus konsep keselamatannya sama nggak? Oh beda itu kan. Nah, terus yang dibilang semua agama sama tuh sama apanya? Selain daripada cuma ngajarin kebaikan doang gitu. Kalau mau cuma ngajarin kebaikan mah nggak perlu agama. Orang ateis juga banyak yang baik. Bikin agama baru juga bisa. Lu ya kan istilahnya begitu kan? Nah, ternyata dari STT aja diajarinnya begitu. STT itu ya, sekolah STT itu. Diajarin begitu. Memang saya tanya, emang di tempat kamu ada pelajaran itu ya, pluralisme ya? Iya, ada Om. Nah, terus kan kita ngobrol lagi tentang konsep keselamatan itu, tentang konsep ketuhanan dia gitu. Nah, pas lagi ngomongin konsep keselamatan itu, gua nanya, kan Yesus ngajarin kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Iya. Terus waktu Yesus disidang, dia ditampar sama tentara Romawi, kenapa dia protes? Dia nanya, masa ya Om ada ayat begitu? Ini STT loh ya? STT loh. Pas gua cari ayat itu, putus teleponnya. Putus. Dimatiin kali mungkin. Nggak tahu, enggak, mungkin enggak lah. Sinyal hilang lah. Enggak, gini. Karena telepon itu kan telekonferensi. Oh iya. Jadi ada keluarganya dia, yang nelpon dia, terus orang ini nelpon gua gitu. Jadi waktu gua ngomong sama orang STT ini, keluarganya juga ikut dengerin gitu loh. Nah, pulsanya dia habis gitu ya. Jadi pas dia nanya, apa benar ada begitu? Pas gua cariin, putus, pulsanya habis, ya udah selesai. Nah, tapi maksud gua gini, jangan gampang-gampang bilang semua agama itu sama. Gitu. Iya, benar, plural itu benar. Nah, jadi yang harus pertama kali dilihat kan konsep ketuhanannya sama nggak gitu, konsep keselamatannya sama nggak gitu. Itu dulu aja, dua aja dulu dah. Nggak usah ngomongin yang lain-lain yang jauh-jauh yang tinggi-tinggi lah. Nanti kalau kita ngomongin syaratnya Tuhan itu apa, udah lain lagi ceritanya. Iya betul. Ya kan? Iya. Karakteristik Tuhan itu kayak apa? Betul. Lain lagi ceritanya. Itu cuma baru konsep ketuhanannya doang sama keselamatannya. Konsep keselamatan doang. Nah, yang tadi kita omongin dari awal itu adalah konsep keselamatan yang disebut dengan penebusan dosa. Masya Allah. Masuk akal nggak gitu? Nah, karena penebusan dosa, karena dianggap apa? Semua manusia berdosa kan? Betul. Karena ada apa? Dosa waris kan? Betul. Yang dosa sama Adam sama Hawa, yang kita kena kita gitu kan? Dosa saya Adam. Jadi dosanya Adam dan Hawa diwariskan kepada anak cucunya dan keturunannya gitu lah. Jadi begitu lahir, udah punya dosa. Iya.
Kalau bayi baru lahir, meninggal, Berdosa dong. kemana dong? Ke neraka gitu? Kesian ya? Kesian nggak? Baru lahir nggak tahu apa-apa, meninggal masuk neraka. Gitu. Baru oe-oe. Loh, ya dengan logika bahwa setiap manusia punya dosa waris, setiap manusia yang lahir berdosa, berarti kalau bayi lahir meninggal, masuk mana? Masih berdosa. Ya terus kalau orang berdosa masuk mana? Neraka. Kalau mau bayi. Tega lah. Nah itu, makanya itu satu membuktikan bahwa konsep dosa waris itu nggak memenuhi akal sehat. Kan gitu. Oke. Baik. Terus ada dosa waris. Upah dosa itu apa? Maut, iya. ya kan? Penguasa dosa siapa? Penguasa maut, bukan penguasa dosa. Orang sudah ada dosa waris. Upah dosa itu adalah maut. Iya. Penguasa maut adalah Setan. Iblis. Iblis, ya. Terus waktu Yesus dibilang nebus dosa, itu nebus dosanya ke siapa? Kalau penguasa dosa itu adalah upah dosa adalah maut, penguasa maut adalah iblis. Terus Yesus nebus dosa, itu ke siapa nebus dosanya? Iblis. Iya, masuk dong. Iya. Ayatnya ada nggak di Bible bahwa kalau yang namanya upah dosa itu adalah maut, bahwa penguasa maut adalah iblis? Ayatnya ada nggak? Ada. Kalau mau dibukain, gue bukain. Tapi ada, itu ayatnya ada. Iya. Nah sekarang kalau lo ada satu pihak menebus dosa, sedangkan yang pemilik dosa itu adalah iblis, berarti Yesus nebus dosa kepada siapa? Iblis. Masuk akal nggak? Masuk. Masuk akal di mana? Ya, tadi kan yang pemilik maut itu kan Iblis. Nah, sekarang kan Yesus Tuhan bukan? Iya. Tuhan. Nah, terus Tuhan model apa yang harus nebus dosa ke iblis gitu? Sekarang gua tanya, kalau lu nggak adain barang lu ke pegadaian, Iya. lu butuh duit kan waktu itu kan? Butuh. Terus giliran lu udah punya duit untuk nebus, Iya. posisi lu sama posisi pegadaian tinggian mana? Pegadaian. Pegadaian. Kan? Pegadaian. Yang punya bargaining power lebih tinggi siapa? Pegadaian. Kalau lu nggak tebus barang itu, diapain tuh barang? Jadi di apa? Dilelang. Dilelang Iya. gitu. Kalau temponya habis, lu nggak tebus, barang itu dilelang. Iya. Tinggian mana berarti posisi bargaining powernya antara lu sama pegadaian? Pegadaian. Nah, terus Yesus sama iblis tinggian mana posisinya? Iya, itu nebus masalahnya nih. Nah iya, kan nebus dosa kan? Ya, yang pegadaian iblisnya taruh lagi gitu ya. Oke. Aduh, ini dalam banget ya materinya nih, Masya Allah. Masa Ya. dalam sih gitu? Dalam menurut saya pribadi, dalam. Karena ini baru dengar dan kabarnya Kodoni baru di speak up ya. Materi ini baru ditampilin di video atau udah di video udah pernah? Ya, di video Udah pernah belum? pernah apa belum ya, lupa kayaknya. Waktu itu pernah sama Ustaz Yusuf Ismail kayaknya pernah. Pernah ya. Nah, berarti ini kali keduanya ya. Iya. Dan ini Insya Allah nih, Masya Allah ya. Materi sangat simpel ya, tapi padat, tapi ngajak mikir gitu. Dan untuk saudara Nasrani, anggap aja kita ini bukan yang gak usah bawa agama Islam gitu. Kita ini hanya manusia orang biasa gitu, yang ingin mengungkapkan akal sehat yang kita rasakan gitu ya, kok ya. Iya. Gitu. Iya, makanya harus tahu konteks globalnya gitu. Iya. Jadi biar nggak ada. Memang kalau ngeliat-lihat ayat-ayat yang lain banyak banget ayat yang dipakai untuk membuktikan gitu dengan susah payah bahwa Yesus itu benar Tuhan gitu. Iya. Banyak ayat-ayat yang dipakai, tapi hampir semuanya yang dipakai itu sebenarnya konteksnya berbeda apa sama yang mereka bicarakan gitu. Kalau asbabul nurutnya gitu, mungkin asbabul nuzulnya apa? Ya, gitu. Ya kurang lebih gitulah. Iya. Hanya karena ada kata ganti ketiga, kata dia, D-nya huruf besar. Oh gitu. Karena di ayat itu dianggapnya dia ini untuk Yesus dengan huruf besar. Oh, ini Tuhan karena D-nya besar gitu. Oh. Tapi di bahasa Inggris kecil pakai hi-nya. Oke. Nanti ada lagi di ayat lain. Ada kalimat, ini kalimat titik. Gitu. Terus kalimat ketiganya dia, karena dia adalah yang Allah yang kuasa atau apa. Ini lagi ngomongin Bapak nih, ngomongin Yesus. Tahu-tahu ada dia kuasa gitu. Dianggap bahwa dia ini adalah untuk Yesus gitu. Iya. Padahal yang menafsirkan itu
dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan yang resmi, kalangan mereka sendiri, bilang bahwa yang disebut dia itu adalah Bapak, bukan Yesusnya. Ya. Ada tafsir komplitnya, resminya ada, tinggal baca. Tapi yang nggak baca itu, mereka bilang, oh ini kan dia, ini kan Yesus, gitu. Ya begitulah. Oke. Pak, sampai sekarang masih kan gini, sorry. Oke, ya, silakan. Kalau yang namanya kitab suci, itu kan pasti ada tafsir. Iya, betul. Kalau kita bukan ahli tafsir, kita nggak boleh menafsirkan sesuai kemauan kita. Betul. Kita lihat dulu tafsir yang resmi gitu. Nah, mau Quran ke, mau Bible, semuanya ada. Iya, betul. Quran punya tafsir, Bible juga punya tafsir. Bahkan kita punya hadis saja ada tafsir hadis kan? Betul. Hadis saja ada tafsirnya, apalagi Quran. Tetapi di dalam Quran kan tidak semua ayat butuh tafsir. Betul. Ada ayat yang apa namanya, Muhammad apa-apa, sama ayat yang mutasabihat ya. Iya. Kalau yang mutasabihat memang dia butuh tafsir. Tapi kalau yang jelas, Iya. nah, misalnya contoh, babi itu haram gitu. Iya. Perlu tafsir nggak? Nggak perlu. Hah? Haram, jelas. Jelas kan? Jelas haram. Babi itu haram. Nggak perlu tafsir kan? Iya. Kalau ada yang perlu tafsir, baru kita harus melihat tafsir dari tafsir-tafsir yang diakui oleh ulama. Betul. Nah, begitu juga dengan Bible. Kalau Bible ada ayat, ada yang menafsirkan, yang diakui atau diterima oleh kalangan mereka sendiri, ya itu yang harus pakai dong. Betul. Yang di sini bilang dia itu untuk Bapak, yang di sini orang yang bukan ahli tafsir baca, oh dia ini Yesus gitu. Gimana lu begitu? Sebenarnya Capek apa capcay? Cah kangkung ya. Nah, jadi kita harus sama-sama fair. Kitab suci, tafsir. Iya. Sama-sama. Nah, kita makanya nggak boleh menafsirkan kitab suci orang lain. Betul. Tanpa refer ke kitab suci, ke tafsir mereka. Mereka juga begitu, nggak boleh menafsirkan kitab suci Al-Quran dengan sembarangan tanpa membaca dari tafsir yang diakui oleh para ulama. Itu yang namanya menjaga toleransi. Gitu. Nah, ini ada bukan ahli tafsir, sok tahu dengan ayat Quran. Ini tadi hapus lagi. 300 lagi, enggak, bukan 300 dulu. 300 nih. Waras nggak itu? Capek apa capcay itu? Sop ya. Oke. Baik, nah ini ya tadi ya diskusinya. Nah mungkin Ko Doni juga masih membuka peluang ya buat sahabat-sahabat, mungkin saudara-saudara yang masih belum memeluk Islam ya Pak ya, untuk berdiskusi ataupun mungkin buka forum gitu ya, masih ya? Oh, kalau saya buka forum, tapi saya maunya diskusinya kalau nggak sama pendeta yang punya jemaat atau sama dokter atau dosen gitu, baru saya mau. Dan itu saya maunya juga face to face. Face to face. Face to face nggak mau, kalau online udah males lah. Online malas. Jadi misalnya nyewa tempat gitu ya. Iya. Nyewa tempat terus bawa jamaat 50 kita 50 gitu. Ya, kalau zaman sekarang masih pandemi sih. Udah enggak sih, udah agak longgar sih alhamdulillah. Yakin. Ya, begitu kita lihat faktanya. Ya, kalau artinya kalau face to face itu kita nyewa gedung atau di hotel. Masing-masing boleh bawa jemaat, ada minimalnya berapa, ada moderatornya, ada aturannya. Ada medianya juga boleh? Apa? Pakai media juga boleh ya? Media juga boleh, boleh pakai media. Itu yang kita harapkan. Iya. Ada literasinya, jadi nggak cuman asumsi gitu. Kalau nggak punya duit, kita yang bayarin. Oh, Masya Allah. Bayarin. Dari mulai transportnya, akomodasinya, nanti medianya kita yang bayar. Iya. Kita yang bayarin. Iya. Monggo tuh, enak tuh. Kita yang bayarin. Justru malah donatur kita demen kalau ada acara begini. Untung saya udah mualaf ya. Jadi udah nggak pernah ketemu Ko Doni. Loh, yang debat nanti bukan cuma hanya saya aja, nanti ada teman-teman saya di belakang. Yang banyak dari dari tim kita tuh yang hebat-hebat. Banyak yang lebih hebat dari saya. Allah ya. Kalau nggak punya duit, kita yang bayarin. Tapi jangan kalau dibayarin terus nyiarin YouTube juga gitu. Oh iya. Nggak boleh. Kalau kita yang bayarin semua, ya hak siar dari kita dong. Hak siar, oke, iya. Lalu jangan minta, lu udah nggak bayar minta disiarin juga di YouTube lu mah. Modal apa namanya itu? Iya. Nah, tapi ini fair sih. Fair dong. Fair. Baik, gitu ya. Mungkin diskusi kali ini, dan mudah-mudahan materi tadi
bisa menjadi semangat juga buat kita khususnya Muslim ya. Biar kita tuh semakin semangat lagi untuk mempertahankan akidah kita sebagai Islam gitu ya, Muslim. Mungkin itu ya kok ya? Ya. Karena kita mau istirahat nih. Udah ngantuk. Udah ngantuk ya? Ya. Kelihatan dari wajah Kodun ini harus istirahat kok, jangan diporsir ya. Itu saja mungkin ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejam pas ini ya,